Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, karyawan, karyawati, Kemuning Group di seluruh Indonesia yang kami banggakan. Pagi ini kita sudah kedatangan, yang pertama ada Bapak Haji Budi Ginting selaku CEO Kemuning Group, yang kedua ada Bapak Amos Tarigan selaku Regional Manager Wilayah 3, yang kedua ada Bapak Sumardi selaku Regional Manager Wilayah 2, dan yang terakhir ada Bapak Ali selaku Regional Manager Wilayah 1. Terima kasih Pak atas kedatangannya. Ya, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu mampir ke tempat kami Pak. Terutama Bapak Budi ya, dengan lini bisnis yang begitu banyak. Terima kasih banyak Pak. Kemuning ini kan sudah berjalan 26 tahun Pak. Di kacamata Bapak, seperti apa perjalanan Kemuning selama 26 tahun ini? Jadi perjalanan Kemuning Group tentunya ada beberapa fase ya, yang memang kita selalu konsisten di situ. Setiap momen pasti kan strateginya berbeda. Betul Pak. Tetapi dengan keadaan ekonomi yang tidak baik, ada krisis ekonomi, ada COVID-19, itu semua kita bisa lalui. Karyawan kita mempunyai dedikasi yang tinggi, kerja keras. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih ke seluruh manajemen Kemuning Group dan seluruh karyawan-karyawati Kemuning Group dimanapun berada, dan juga pelanggan, konsumen, nasabah, anggota di seluruh Indonesia. Atas dukungannya, Kemuning Group masih bertahan sampai dengan sekarang. Kalau menurut Bapak, Pak, ya yang namanya usaha ini kan tadi ada naik dan turun ya Pak ya. Nah, menurut Bapak Pak, di Kemuning ini atau Kemuning Group khususnya ya Pak ya, kita sudah tahapannya seperti apa Pak? Kita sudah distabilisasikah, diekspansikah, atau sedang masih bertransformasi Pak? Monggo Pak. Nah, jadi Kemuning ini selama 25 tahun itu kita dengan strategi yang agresif. Kenapa harus agresif? Karena memang situasinya harus demikian. Setelah sampai dengan di titik ini, tentu di 26 tahun Kemuning Group kita akan berubah menjadi pertumbuhan bisnis yang progresif dan strateginya. Kenapa? Karena ketidakstabilan selama perjalanan 25 tahun, tentu ini sudah kita pelajaran yang sangat berharga. Momentumnya sekarang kita harus berstrategi yang progresif. Tidak lagi kita ambisius dan tidak lagi kita dengan agresif tersebut. Tetapi dengan progresif tadi, kita akan melahirkan unit-unit bisnis yang baru dan penebalan-penebalan yang selama berjalan 25 tahun untuk mempertahankan Kemuning Group itu tetap sehat, tumbuh, dan berkembang. Kira-kira seperti apa sih pertumbuhan progresif ini Pak? Begitu. Pertumbuhan bisnis progresif ini pertumbuhan dari tahun ke tahun itu naiknya itu sesuai dengan kemampuan atau sumber daya kita. Sumber daya kita ini tetap harus kita maksimalkan, bertumbuh sesuai dengan yang punya kita sumber daya tersebut. Nah, itu salah satu progresif. Selama ini kita tidak seperti itu. Jadi kita selalu berpikir harus ada pertumbuhan 25% per tahun, 15% per tahun, tanpa memperhitungkan sumber daya kita. 2025 mulai kita merubah strategi bisnis kita, semuanya terukur, strateginya terukur agar produktivitasnya tetap naik, kualitasnya tetap naik, SDM kita mengikuti. Itu yang akan kita lakukan. Terima kasih banyak Pak Budi. Ya, mungkin yang pertama saya akan tanya ke Pak Ali ya Pak. Apa yang menjadi pembeda menurut Bapak dari strategi Kemuning dari tahun-tahun sebelumnya? Di Kemuning Group ini kita berdiri tahun 99, Betul. ya kan? Artinya di pertama kali dibuka Kemuning ini kita membangun secara kekeluargaan. Bagaimana agar semua karyawan bisa betah. Setelah betah karyawan, artinya ada pertumbuhan ke tahun ke tahun.
Setelah itu baru kita berpikir bagaimana agar Kemuning ini sehat, tumbuh, dan berkembang. Artinya bagaimana agar untung. Setelah berjalan waktu, tentunya strateginya berubah. Bagaimana Kemuning ini nggak hanya Kemuning lagi. Jadi kita berinovasi bagaimana caranya agar Kemuning ini bisa jadi grup. Kalau grup kan sudah kumpulan dari perusahaan. Betul sekali Pak. Ya. Jadi harapan kita di tahun 2026 strategi kita pertumbuhan progresif. Yang artinya kalau di dalam kepolisian kita tahu yang namanya progresif itu kan pertambahan kendaraan. Ya. Jadi semuanya kita karyawan-karyawan Kemuning dengan harapan pertumbuhan progresif dan strateginya ke depan, bagaimana kita agar semuanya berinovasi. Jangan hanya perusahaan yang berinovasi, tapi semuanya kita harus memikirkan inovasi dan strateginya sehingga perusahaan kita semakin banyak grup-grupnya. Mungkin ada sedikit juga pertanyaan untuk Pak Umar ya. Menurut Bapak, kira-kira tantangan ke depan ini seperti apa Pak di tahun 2027 dan seterusnya? Kalau kita pelajari seiring tahun ke tahun, yang kita alami tantangannya memang satu di karyawan. Lepasnya karyawan atau loyalitas itu termasuk dalam kategori tantangan kita ke depan. Artinya tantangan kita untuk mengedukasi karyawan bahwa Kemuning ini akan berlanjut, akan lebih besar. Nah, disinilah dibutuhkan edukasi dan suatu pendidikan bahwa yang selama ini mungkin ada beberapa yang stuck dalam arti mereka ini beranggapan saya sudah melakukan yang terbaik, Ya. tapi itu belum kita rasakan karena untuk menjadi yang terbaik harus melakukan inovasi. Satu, dengan kita lakukan apa yang kita lakukan selama 26 tahun, artinya semua yang kita lakukan hampir sama, khususnya di teman-teman semuanya. Nah, untuk mempertahankan itu, artinya kita akan mengedukasi mereka menjadi ahlinya. Nah, untuk menjadi ahli, pastikan mahir. Nah, kemahiran karyawan-karyawan ini yang akan kita berikan edukasi ke depannya. Tantangan lagi di kompetitor. Untuk menghadapi kompetitor, saya rasa kita nggak pernah takut dengan kompetitor. Artinya, lakukan yang terbaik untuk kita, untuk Kemuning, dan untuk karyawan. Karyawan pasti loyalitasnya akan lebih ke kita. Dicontohkan di Kemuning ini selama 26 tahun, saya rasa kesejahteraan sudah, mungkin kan ada tingkatannya. Nah, ini yang harus kita kedepankan kembali. Satu lagi, saya merasa edukasi ke konsumen. Selama ini konsumen belum maksimal kita gunakan kontribusinya. Satu, untuk memperluas jaringan. Ya. Selama ini ada juga beberapa, tapi presentasinya masih sedikit. Nah, inilah tugas kita semuanya, mengedukasi karyawan, mengedukasi konsumen supaya kita bertahan sampai kapanpun. Selanjutnya mungkin Pak Amos ya Pak, harapan Bapak ke depannya untuk yang ke-26, ke-27 dan seterusnya, seperti apa Pak untuk Kemuning Group khususnya Pak? Oke, ya. Tadi mungkin teman-teman rekan saya yang pertama, Pak Ali dan Pak Umar sudah menjelaskan perbedaannya seperti apa, daya juangnya seperti apa. Mungkin ke depannya harapan saya selaku Regional 3, ya mungkin yang pertama sekali bagaimana Kemuning ini bisa bertumbuh dan sampai 40 tahun atau 100 tahun ke depan. Jadi yang saya simpulkan mungkin yang perlu kita benahi sekarang ini di umur yang 26 ke atas adalah sumber daya manusianya yang perlu kita perkuat. Itu yang paling penting. Bagaimana caranya supaya sumber daya manusia itu mindsetnya menjadi mindset bisnis, bukan mindset karyawan. Baik. Karena karyawan, kalau karyawan ya kadang-kadang hanya menunaikan
tugas. Beban ya, Jadi Pak, ya. kalau dia mindset bisnis mungkin bagaimana caranya ini bisa bertumbuh dan sehat dan bisa seterusnya bertahan. Nah, jadi yang pertama sekali bagaimana cara kita merubah pola pikir mulai dari bawah sampai ke atas supaya dari hilir sampai hulu tujuan kita sama, supaya yang kita pikirkan kemudian ini ada sampai 50 tahun ke depan, bukan hanya setiap tahun kita mengejar target hanya untuk mengejar target, tapi kita bisa mempertahankan seterusnya. Mungkin ya pihak kita manajemen ya mungkin itu yang pertama sekali yang harus kita benahi, karena umur kita ini udah 26 tahun. 1 tahun sampai 10 tahun itu bagaimana caranya kita memperbesar. 10 tahun sampai 20 tahun juga bagaimana caranya bertumbuh. Setelah bertumbuh ini harus kita jaga. Berarti yang paling perlu kita jaga SDM yang harus kita kuatkan. Ini pertanyaan terakhir sekaligus penutup untuk Pak Budi ya Pak. Kita beralih ke Pak Budi Ya. lagi. Tadi kami diskusi ya, ternyata karyawan ada yang menitipkan pertanyaan untuk Bapak. Ya Pak, mohon dijawab ya Pak. Dari tahun pertama hingga tahun ke-26 yang sekarang ya, apa momen penting ya yang menggambarkan perbedaan besar Kemuning dengan perusahaan yang sejenis Pak, seperti itu? Atau tadi mungkin sudah dijawab oleh Pak Amos bahwa adanya kompetitor Pak. Nah, pembedaan besar seperti apa Pak yang membedakan kita dengan yang lain? Mungkin itu Pak, silakan dijawab Pak. Terima kasih Pak Mustaqim. Jadi Kemuning ini dibangun dengan sistem kekeluargaan. Ya. Itu satu, mungkin beda dengan perusahaan yang lain. Yang kedua, kita bangun perusahaan ini sifatnya adil. Apa adil? Menurut kita itu punish and reward. Orang yang bekerja lebih dikasih reward yang lebih. Nah, itu pembeda kita dari perusahaan lain. Terbukti selama 26 tahun, Kemuning Group tetap strong dengan jurus itu. Setelah 25 tahun, tetap kita perlakukan itu, kita melakukan strategi-strategi yang jangka panjang. Itu yang akan kita lakukan. Ya, ya. Mungkin itu jawaban dari Pak Budi ya, bahwa tadi ada perbedaan apa sih yang sangat mendasar antara Kemuning dengan perusahaan sejenis ya. Ini tadi sudah dijawab Pak Budi bahwa kita berorientasi pada kekeluargaan yang pertama ya. Yang kedua adalah bagaimana kita memberikan seseorang yang bekerja lebih dengan reward yang lebih. Betul. Ya. Yang ketiga adalah apabila tidak memberikan effort yang lebih ya terpaksa harus ada punishment. Mungkin itu jawaban dari Pak Budi, saya simpulkan seperti itu ya. Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan atas pertanyaan karyawan yang tadi Pak, titipan karyawan. Ya mudah-mudahan karyawan karyawati Kemuning Group ya bisa menjabarkan ya ataupun mengaplikasikannya ke dalam kegiatan sehari-harinya. Terima kasih banyak Pak atas kehadirannya dan waktunya untuk Bapak Haji Budi Ginting, Bapak Amos, Bapak Sumardi, Bapak Ali Ginting, dan untuk karyawan dan karyawati Kemuning Group seluruh Indonesia. Harapan kami di tahun ke-26 ini kita bisa terus tumbuh dan berkembang ya, tentunya dengan pertumbuhan yang progresif dan strategi bisnis tentunya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak Pak. Terima kasih. Terima kasih. Banyak Pak.